Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Apa kabar? Apakah semuanya sehat walafiat? Sehingga kita masih sempat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran hadis miftah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah maudhu'us shalah. Karena pada pertemuan pertama kita sudah membahas masalah ayat yang berkaitan dengan maudhu' salat. Adapun ayat yang membahas tentang maudhu' salat atau keutamaan salat yaitu surah Hud ayat 114, surah Al-Ankabut ayat 45 dan surah An-Nisa ayat 103. Itulah ayat-ayat yang membahas tentang maudhu'us shalah, keutamaan atau kedudukan salat dalam agama. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu al-ahadisu maudhu'us shalah, yaitu keutamaan atau kedudukan salat atau hadis yang membahas tentang kedudukan salat. Yaitu hadis pertama berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bibabin ahadikum, bagaimana menurut kalian kalau ada sungai yang mengalir di pintu rumah salah seorang dari kalian, yaktasilu minhu kulla yaumin hamsa marratin, kemudian dia mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari semalam, hal yabqa min darnihi syai'un, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Qalu la yabqa min darnihi syai'un, para sahabat berkata, tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Qala fadzalika mathalus salawatil hamsi yamhullahu bihinnal khataya, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa dengan salat 5 waktu tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi yang dikatakan muttafaqun alaih, anak-anakku sekalian, yaitu rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Anda nanti mendapatkan buku yang mengatakan muttafaqun alaih, berarti itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pasti Bukhari dan Muslim kalau mengatakan muttafaqun alaih. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut yaitu yang pertama, keutamaan sholat fardu, yaitu menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan. Yaitu diumpamakan tadi di hadis mengatakan bahwa barang siapa yang sholat 5 kali sehari semalam, diumpamakan dia mandi 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Pasti dalam 5 kali kita mandi tidak akan
akan didapati sebuah kotoran yang melekat pada tubuh kita. Tidak ada kotoran yang melekat pada tubuh kita. Jadi itu semua akan bersih. Kalau misalnya 2 kali saja sehari semalam mandi, kalau siang hari atau sore hari, igoso irfal lawangan na limatta, erega irtal lebih kulimatta, mabiasa tu ang karota karo ma gulung deke kebek kedua. Narik kebek kalima ni, namun ni maraga bateta goso iro lepi na watakale, de nagaga ilolong de nagaga iruntu bungka okoronrong maka tubuh kita akan bersih, akan suci, akan terhindar dari berbagai macam kotoran. Yang kedua yaitu dosa yang dimaksud di sini yaitu dosa kecil, bukan dosa besar. Yang mana dikatakan dosa-dosa kecil, yang mana dikatakan dosa-dosa besar. Jadi yang dikatakan dosa besar yaitu misalnya menyembah berhala, itu dosa besar. Atau berzina, ya, dosa besar. Atau kepada kedua orang tua, tidak berbakti, tidak mendengarkan perintah kedua orang tua, itu bisa dikatakan dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua kita, dosa besar juga itu. Jadi mumpung kita di rumah, perbanyak berbakti kita kepada kedua orang tua, bukan malah sebaliknya. Kita tinggal di rumah fede dega eloi fegau, ya manana farentana tomatoata, tugas yang diberikan orang tua, aturan yang diberikan orang tua kita kepada kita tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Atau ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu, misalnya menyuruh kita untuk ke masjid, tidak ke masjid. Atau menyuruh kita untuk cuci piring misalnya, kita tidak lakukan. Sebaik-baik kita sebagai anak yang berbakti, ibantu iaro tomatuata agi na jama kurbola. Misalnya ibantu indo ta masering, emak ta tomatuata maseri kurbola, dia magaga namu urane ki angka kiriasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yang ketiga yaitu yang dimasuk pada hadis tersebut yaitu untuk dosa-dosa besar tidak cukup dilebur dengan sholat fardu. Dosa besar dilebur dengan cara bertaubat nasuha. Jadi dosa lopoi, dosa besar itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat fardu, tetapi harus taubat nasuha. Bagaimana caranya tobat nasuha? Yang pertama yaitu diniatkan dalam hati. Diniatkan dalam hati bahwa tidak akan melakukan suatu perbuatan, hal tersebut. Misalnya sudah tidak mau menyembah berhala, sudah tidak mau durhaka kepada kedua orang tuanya, maka itu niatnya harus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mandi wajib, biar tidak dalam keadaan junub, dia disunnahkan untuk mandi wajib. Dan yang ketiga yaitu salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat, yang pertama itu dibaca surah Al-Kafirun. Surah pertama itu surah Al-Kafirun sebagai papangeputa. Puri baca Alhamdulillah, Al-Fatihah, hinafi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua disunnahkan membaca surah Al-Fatihah lalu surah Al-Ikhlas.
Dan setelah itu kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu penjelasan dari hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai muallim atau guru bagi para sahabatnya memberikan contoh kepada kita agar ucapan kita mudah dipahami oleh orang lain, yaitu dengan cara memberikan ilustrasi atau gambaran yang mudah dicerna agar mereka memahami apa yang dimaksud. Jadi hadis tersebut berisi sesuatu yang mudah dipahami. Contohnya, seandainya ada sungai yang mengalir depan rumah kalian, Riolo kan tahu mak bola riwiris saloe, kuirina saloe rata-rata tahu mak bola. Nah sabab macawe uwe magampan nala iya ro uwe, magampan napake manas, magampan napake cemeh. Iya naro toriolo. Nah sabab depa gawe sena. Dina fada makakwe karena WC na tungka bola. Jadi beneng makakwe ro hadesa seandainya angka to cemme kalima sesasioni riwesena mungkin begitu kemungkinan konteks hadis, tetapi pada zaman dahulu dia umpamakan bahwa di pinggir sungai dia mandi 5 kali sehari semalam, agar mudah kita pahami bahwa ketika kita mandi 5 kali sehari semalam berarti akan bersih. Sama halnya ketika kita sholat 5 kali sehari semalam berarti kita sudah membersihkan diri kita dari dosa-dosa kecil. Anak-anakku sekalian, jadi diharapkan sebagai anak pesantren atau orang beriman atau orang Islam memperbanyak sholat kita supaya kita bersih dari dosa-dosa kecil. Selanjutnya yaitu hadis kedua, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul hamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'atih, Jumat yang satu sampai Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahunna, adalah sebagai penghapus dosa di antara semuanya. Malam tugsyal kabairu, selama tidak dikerjakan dosa-dosa yang besar. Jadi hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Salat 5 waktu itu sebagai penghapus dosa-dosa kita di antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Jadi dosa itu bisa tetap menghapus dosa-dosa kita. Selanjutnya itu hadis ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'akabuna alaikum malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahari. Di antara kalian ada malaikat yang bergantian di waktu malam dan siang. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr. Mereka berkumpul ketika salat fajar dan salat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Lantas malaikat yang bermalam naik dan Tuhan mereka menanyai mereka. Fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihinna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayakuluna, malaikat menjawab,
taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang mereka juga dalam keadaan sholat. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa pergantian malaikat ketika waktu subuh dan asar. Jadi setiap hari amal yang kita lakukan di waktu siang akan dibawa oleh malaikat yang turun menjaga pada waktu fajar atau pada waktu salat subuh. Sedangkan dosa yang kita lakukan pada siang hari akan dibawa oleh malaikat tersebut, dan malaikat asar akan naik membawa, akan turun menggantikan malaikat fajar, dan begitu seterusnya setiap hari. Malaikat bergantian untuk mencatat amal kita. Dan orang yang baik ibadahnya, baik sholatnya, maka akan seperti hadis tersebut. Malaikat akan menyampaikan kepada Allah bahwa hambaku ketika subuh dia sholat, dan ketika saya pulang dia tetap sholat. Begitu seterusnya, dia tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Tetapi ketika orang yang sholatnya bolong-bolong, subuhnya kesiangan atau tidak melaksanakan sholat subuh, ketika dia bangun jam 10, jam 11, jam 12 dia bangun, tidak bangun sholat subuh, maka malaikat akan menjawab, ketika saya turun waktu subuh dia belum bangun, dan ketika saya naik kembali ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah sholat. Begitu seterusnya dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu mempunyai keutamaan, anak-anakku sekalian. Sholat subuh ada keutamaannya, yaitu mengerjakan sholat subuh pada waktunya secara berjamaah merupakan sifat orang mukmin. Salah ketik di sini. Orang mukmin. Jadi orang yang selalu sholat subuh itu sifat orang yang mukmin. Mengerjakan sholat subuh isya secara berjamaah setara mengerjakan sholat sunnah semalam penuh. Ketika kita sholat subuh dan sholat isya, diumpamakan kita sudah sholat penuh dalam waktu malam itu, Allah umpamakan. Jadi Masya Allah, ibadah pahala yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Biar kita sholat 5 menit dan sholat subuh juga 5 menit, dikira-kirakan 10 menit misalnya sholat. Dalam waktu mulai isya, misalnya kita sholat isya jam 7.30 dan sholat subuh jam 5, selama kurang lebih 10 jam misalnya, 10 jam atau 8 jam, diibaratkan kita sudah beribadah sepanjang malam di situ, anak-anakku sekalian. Jadi usahakan sholatnya jangan bolong-bolong. Yang ketiga, barang siapa yang sholat subuh maka dirinya dalam perlindungan atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita menyewa bodyguard untuk menjaga kita sudah merasa aman. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Pasti kita paling aman di dunia ini. Walaupun seluruh dunia ingin mencelakai kita, tetapi Allah melindungi kita, maka tidak ada seorang pun sanggup mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Tetapi ketika Allah menjaga kita, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai kita. Dan yang keempat, yaitu jika seorang muslim bangun dari tidurnya kemudian berzikir kepada Allah, lalu berwudu serta melaksanakan sholat di waktu subuh, maka lepaslah seluruh tali ikatan, sehingga pada pagi harinya dia akan merasa bersemangat, kesegaran, menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan itu, maka pagi hari jiwanya merasa
jelek dan pemalas. Jadi rekomkan anakku sekalian, ketika bangun langsung semangatnya down, langsung malas, langsung mager, malas gerak. Hai, berarti dia tidak baca doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Jadi sebagai umat beriman beragama harus selalu beradab. Beradab dalam artian kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Misalnya anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah anjurkan kepada kita untuk sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Jadi itu merupakan sesuatu adab kita sebagai orang beriman atau orang berpendidikan. Selanjutnya yang kelima, mengerjakan sholat subuh dan asar secara berjamaah pada waktunya adalah di antara sebab masuk surga dan keselamatan api neraka, jaminannya. Jadi ini jaminan orang yang selalu sholat subuh, sholat asar, dan sholat 5 waktu, pasti ada jaminannya surga dan selamat dari api neraka. Jadi itu tadi beberapa penjelasan tentang pelajaran kita hadis Miftah. Jika ada kurang jelas, maka bisa ditanyakan langsung kepada saya. Bisa ditanyakan langsung. Jadi kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Saya akhirnya ucapan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.